Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rahmadani Widya. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan soal IPA untuk materi tekanan zat kelas 8 SMP. Kita mulai dari soal nomor 1 ya semuanya. Perhatikan gambar berikut. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Jika massa keempat balok di atas adalah sama, balok yang menghasilkan tekanan paling besar adalah apakah A. 1, B. 2, C. 3, ataukah D. 4. Kita perhatikan terlebih dahulu untuk persamaannya semuanya. Persamaan untuk tekanan adalah P sama dengan F dibagi dengan A. Kita buat segitiga seperti ini ya semuanya agar bisa lebih mudah untuk memahaminya. Keterangannya adalah untuk P adalah tekanan, satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau meter persegi. Atau Newton per meter persegi ini disebut juga dengan Pascal. Kita singkat dengan PA. Kemudian F adalah gaya tekanan, satuannya adalah Newton, kemudian A adalah luas sebidang tekanan, satuannya adalah meter persegi. Kemudian dari persamaan ini kita menemukan prinsip bahwa luas bidang mengecil, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Dan untuk ketika luas bidang membesar, maka tekanan yang dihasilkan akan mengecil. Dari soal diminta manakah balok yang menghasilkan tekanan paling besar. Tekanan paling besar, maka luas bidangnya dicari yang paling kecil. Kita perhatikan untuk gambar 1, 2, 3, dan 4 ini manakah yang mempunyai luas bidang paling kecil? Ya, betul sekali. Untuk gambar nomor 2. Jadi soal nomor 1 ini jawabannya adalah B. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Sebuah balok berukuran 2 meter kali 1 meter kali 4 meter. Memiliki massa 100 kg. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon persegi, tekanan maksimum yang dapat diberikan balok pada lantai adalah apakah A. 125 Pascal, ini B ya, 250 Pascal, C, ini C 400 Pascal, ataukah D? D ya, 500 Pascal. Oke, kita ilustrasikan untuk baloknya. Sisi ini adalah untuk sisi bagian panjang, kemudian ini adalah lebar, dan ini adalah tinggi. Maka untuk angka-angka ukuran balok ini secara berurutan, untuk 2 meter ini adalah untuk panjang, kemudian 1 meter ini adalah untuk lebar, 4 meter ini adalah tinggi. Jadi ketika ada balok dengan ukuran seperti ini, 2 meter, 1 meter, 4 meter ini otomatis semua berurutan, dia adalah panjang, kemudian lebar, dan tinggi. Nah, kemudian massanya dari soal kita ketahui massa adalah 100 kg, M sama dengan 100 kg, kemudian percepatan gravitasi G ya, G adalah 10 meter per sekon persegi atau kuadrat. Oke, untuk menyelesaikan ini, rumus tekanan, persamaan tekanan adalah F dibagi A. Kita ingat kembali, F itu tadi gaya ya di soal nomor 1. F ini bisa kita jabarkan lagi untuk persamaannya, yaitu massa dikali dengan gravitasi. Kemudian untuk A-nya adalah luas bidang. Berhubung luas bidang di sini adalah untuk bidang dari balok, maka luas bidangnya adalah berupa persegi panjang. Untuk luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Cukup panjang kali lebar saja ya semuanya, tidak perlu dikalikan dengan tinggi. Ketika dikalikan dengan tinggi, maka dia sudah bukan lagi luas tetapi volume. Dan untuk persamaan tekanan yang diminta adalah luas alas, maka cukup dengan panjang kali lebar. Kita masukkan ya untuk masing-masing angkanya.
Untuk massa dan gravitasi nilainya adalah 100 kg dikali dengan 10 meter per sekon per meter kuadrat atau meter per sekon persegi. Kemudian untuk panjang kali lebarnya adalah dibagi dengan panjang kali lebar 2 meter kali 1 meter. Oke, kita coret saja ya, kita sederhanakan. Untuk 10 kita coret dengan 2. Untuk 10-nya dapat 5, 2-nya dapat 1, kemudian kita kalikan 100-nya dengan 5 ya, kita kalikan karena dibagi dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi didapatkan nilai perkalian dari 100 kg dan 5, itu nanti dapat 500, satuannya sudah menjadi Pascal. Jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah 500 Pascal. Kita pilih ini tadi ya, kita ralat ya untuk urutannya A, B, C, D. Yang menghasil pilihan yang tepat adalah yang D, 500 Pascal sesuai hitungan kita. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Kita literasi satu demi satu dengan teliti ya semuanya. Untuk pernyataan yang pertama, gaya ke atas ini, lambang ini adalah lebih besar dari berat benda. Pernyataan kedua, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Pernyataan ketiga, massa benda kurang dari massa zat cair. Kemudian pernyataan keempat, massa jenis benda kurang dari massa jenis zat cair. Pernyataan yang mengakibatkan benda terapung dalam zat cair ditunjukkan oleh nomor apakah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, ataukah D 2 dan 4. Oke, ini adalah ilustrasi untuk benda terapung. Di sini kita ilustrasikan bendanya adalah kayu dalam fluidanya di sini adalah zat cair berupa air. Dan untuk benda terapung ini ciri-cirinya yang pertama, rho itu adalah massa jenis, bukan massa tapi massa jenis ya. Rho adalah massa jenis benda kurang dari massa jenis fluida atau zat cair. Zat cair itu bisa air, bisa minyak, dan di sini kita ilustrasikan salah satunya adalah fluida atau zat cair berupa air. Kemudian yang kedua, F ini adalah volume benda lebih dari volume fluida atau zat cair. Satu lagi, gaya ke atas lebih besar daripada berat bendanya. Oke, dari pernyataan ini bisa kita kembali ke pernyataan-pernyataan masing-masingnya ya. Kita cek dari pernyataan 1, gaya ke atas lebih besar daripada berat benda. Oke, sesuai ya. Jadi pernyataan ini adalah betul. Kemudian yang kedua, massa jenis benda lebih dari massa jenis zat cair. Oke, massa jenis itu tadi adalah rho. Seharusnya rho benda kurang dari, tapi di sini lebih dari, maka ini adalah kurang tepat ya. Jangan dipilih untuk nomor 2. Kemudian yang nomor 3, massa benda kurang dari massa zat cair. Oke, perlu diingat bukan massa tetapi massa jenis yang lebih tepatnya. Jadi ini kurang tepat, jangan dipilih ya. Kita cek untuk nomor 4. Massa jenis benda, oke ini baru betul, massa jenis benda kurang dari massa jenis zat cair. Oke, jelas ya untuk pilihan yang keempat ini adalah betul. Jadi pernyataan yang mengakibatkan benda terapung dalam zat cair ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4. 1 dan 4 adalah pilihan yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 4.
Perbandingan luas penampang permukaan yang kecil terhadap permukaan yang besar pada sebuah pompa hidrolik adalah 1:80. Jika diberi gaya 20 Newton pada permukaan yang kecil, berat benda yang diangkat oleh pompa hidrolik tersebut adalah apakah A 4 Newton, B 16 Newton, C 160 Newton, ataukah D 1600 Newton. Persamaannya P1 sama dengan P2. 1 untuk pompa tekanan untuk pompa yang kecil, kemudian P2 untuk tekanan untuk pompa hidrolik yang besar. Nah, untuk tekanan ini masing-masingnya P dari persamaan sebelumnya tadi ya, F1 dibagi dengan A1, gaya yang kecil, luas permukaan yang kecil sama dengan F2 dibagi dengan A2. Kita lanjutkan. Jadi dari soal 1:80 ini adalah untuk A1 dan A2, luas permukaan, luas penampang. Kemudian untuk ini gaya 20 Newton, ini adalah untuk F1, untuk gaya dari bagian pompa hidrolik bagian yang kecil. Nah, kemudian dari persamaan ini kita tuliskan di sini ya, F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Kita masukkan ya untuk F1-nya. F1-nya nilainya adalah 20, kemudian A1-nya adalah 1 sesuai perbandingannya. Kemudian F2 ini yang ditanyakan untuk gaya dari pompa hidrolik yang besar, itu nanti nilainya berapa. Kemudian A2-nya luas penampangnya adalah 80 sesuai perbandingan di sini. A1 dan A2 perbandingannya 1:80. Untuk menentukan F2 kita gunakan jurus T ya, jangan lupa semuanya. Untuk bentuk matematis seperti ini kita gunakan jurus T untuk mempermudah. Jadi untuk mendapatkan F2 adalah perkalian dari 20 dikali 80 dibagi dengan 1. Bilangan apapun dibagi dengan 1 adalah bilangan itu sendiri, maka kita cukup mengkalikan 20 dikali dengan 80. Jadi F2-nya atau untuk gaya untuk permukaan pompa hidrolik yang besar, untuk pompa hidrolik bagian yang besar, gayanya adalah 1600 Newton. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang D, 1600 Newton. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Daya isap daun adalah salah satu proses untuk mengangkut air dari akar ke daun. Hal tersebut dapat terjadi karena apakah A. adanya tekanan dari akar ke daun, ataukah B. daun memiliki urat-urat daun yang banyak, ataukah C. air di daun menguap sehingga daun mengambil air di pembuluh, ataukah D. terdapat pembuluh-pembuluh kapiler yang bisa menarik air ke daun. Oke, ini ilustrasinya ya. Untuk daya isap daun, jadi di bagian batang ini terjadi proses yang namanya kapilaritas batang. Otomatis di batang ini akan ada banyak terdapat pembuluh-pembuluh kapiler. Jadi bagian yang paling tepat atau jawaban yang paling tepat adalah yang D. Terdapat pembuluh-pembuluh kapiler yang bisa menarik air ke daun. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya, soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambarnya, kemudian ini untuk soalnya. Kita perjelas ya gambarnya. Nah, ini dia, ini untuk gambarnya. Kita buat yang lebih jelas, kemudian kita cek untuk pertanyaannya. Pada sistem peredaran darah, tekanan parsial antara oksigen dan karbon dioksida bervariasi pada setiap organ. Pada saat darah tiba di pembuluh
di jaringan tubuh, P atau tekanan parsial oksigen dalam pembuluh darah lebih, apakah A, tinggi dari jaringan tubuh sehingga terjadi difusi oksigen dari pembuluh darah menuju jaringan tubuh, ataukah B, tinggi dari jaringan tubuh sehingga terjadi difusi karbon dioksida dari pembuluh darah menuju jaringan tubuh, ataukah C, rendah dari jaringan tubuh sehingga terjadi difusi oksigen dari pembuluh darah menuju jaringan tubuh, ataukah D, rendah dari jaringan tubuh sehingga terjadi difusi karbon dioksida dari pembuluh darah menuju jaringan tubuh. Oke, kita amati dari gambar ini ditanyakan pada saat darah tiba di jaringan tubuh. Oke, dari 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6, kita cek bahwa ketika darah tiba di jaringan tubuh adalah di bagian posisi gambar nomor 4, darah yang memasuki kapiler jaringan tubuh. Oke, nah kita amati. Jadi ini di sini kita cek keterangannya. Grafik batang berwarna kuning menunjukkan tekanan parsial oksigen disingkat dengan PO2 dan CO2 untuk tekanan parsial karbon dioksida, maka PCO2 dan satuannya dalam mmHg, milimeter Hg, gitu ya. Oke, kita tadi sudah menentukan bahwa bagiannya adalah di bagian nomor 4, maka, nah ini dia di bagian yang warna kuning ini, oksigennya bernilai 100 milimeter Hg dan karbon dioksidanya bernilai 40 milimeter Hg. Dari angka ini, maka kita bisa menentukan bahwa tekanan parsial karbon dioksida dalam pembuluh darah itu adalah lebih, tinggi dari jaringan tubuh, sehingga terjadi difusi oksigen dari pembuluh darah menuju jaringan tubuh. Begitu ya semuanya. Untuk soal nomor 6 ini, thank you semuanya yang sudah menyaksikan pembahasan soal tentang tekanan. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Rahmadani Widya. Ditunggu selalu video selanjutnya. Jangan lupa diklik juga tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.